Kak Siti sama Kak Cici nih di bulan Ramadan ini, bulan suci Ramadan ini kalian akhirnya mengeluarkan ini single ya, single yang berjudul Kamarun, yang dimana ini adalah lagu religi. Ini lagu religi, bisa ceritain gak sih seperti apa sih prosesnya sampai akhirnya kalian bisa duet bareng adik kakak, kompak banget bisa mengeluarkan single di bulan suci Ramadan ini? Alhamdulillah ini untuk yang kedua kalinya kita mengeluarkan single religi dan juga bertepatan di bulan suci Ramadan. Yang tahun lalu kita juga duet ya mengeluarkan single religi yang berjudul Nabi Ar-Rahmah, dan alhamdulillah juga bisa sukses dan mendapatkan AMI Award tahun 2023. Kemudian yang sekarang ini judulnya Kamarun. Betul. Ya, jadi memang ini kita memberikan sesuatu spesial lagi di bulan suci Ramadan ini, yang mana kita tahu sebelumnya tadi Mbak Cici bilang kita sudah mempunyai single lagu yang berjudul Nabi Ar-Rahmah. Itu alhamdulillah sukses mendapatkan penghargaan award, dan sekarang kita juga mengharapkan ini bisa diterima oleh masyarakat Indonesia, khususnya umat muslim yang sedang merayakan bulan puasa sama-sama ya, sehingga mudah-mudahan lagu ini tiap hari bisa didengar oleh masyarakat Indonesia, sehingga tidak hanya kita kan ini kadang-kadang kita lupa ya lagu-lagu religi. Nah, di saatnya bulan puasa inilah tepatnya kita sama-sama mengintrospeksi diri dengan selalu mendengarkan salawat-salawat gitu. Dan ini salah satu salawat kita yang berjudul Kamarun, di mana ini salah satu lagu yang memang cukup dikenal di seluruh dunia ya. Mungkin masyarakat sudah kenal, tapi bedanya kita ini adalah berduet sekarang dengan nuansa baru ya, dengan aransemen musik yang sangat beda ya, lagunya yang sangat menyentuh banget ya, musik. Dan yang paling serunya banget di bawahnya ada kakak. Nah, itu dia sih perbedaannya. Oke. Ini pilihan dengan judul Kamarun ini sendiri memang seperti apa sih sampai akhirnya ya udah kalian seperti apa berdua nih adik kakak, dalam arti Kak Cici dan Kak Siti memilih judul itu sendiri gitu? Apakah karena memang udah kesepakatan, seperti apa prosesnya sampai akhirnya kita judul ini aja gitu? Awalnya sih kita waktu itu meeting ya sama Ibu Acin, dan kita masih antara lagu religi yang mana nih yang mau dikeluarkan. Ada lagu bagus. Iya, jadi pilihan ini adalah pilihan dari Ibu Acin dari Musical Studio kan, gitu. Oh, ini ada lagu kayaknya cocok nih berdua nih, duet adik kakak. Apalagi cocok dibuatin buat Ramadan. Pas kita dengar Kamar, oh iya boleh, kita kayaknya karena kita memang seneng lagu salawat ya. Jadi pas ditawarkan itu ya mau nggak mau kita langsung mau lah, mau ada kata nolak, iya aku mau gitu, langsung dengar. Oke, siap Ibu. Iya, recording segera. Iya, dan alhamdulillah karena kita masih istilahnya dekat banget sama Kak Cici, untuk menyanyinya pun pembagiannya nggak sulit karena kita udah sama-sama tahu gitu lagunya. Jadi alhamdulillah berjalan dengan lancar ya. Amin. Ini kan lantunannya sholawat ya Kak ya, ketika memang menjiwainya itu seperti apa sih Kak ketika akhirnya pilihan jatuhnya dengan judul Kamarun ini gitu? Ada sempat kesulitan gak sih menjiwainya ketika akhirnya, aku juga udah sempat lihat video klipnya itu bagus banget ya kan? Itu gimana sih Kak penjiwaannya kalian ini kan, karena sholawat ya, biar orang juga nyampe pengertian dan maksud tujuannya. Ya awalnya mungkin kita dengarkan dulu syairnya, kemudian kita harus tahu artinya, maknanya, terutama dalam pengucapannya ya, untuk melafazkan lagu itu. Karena ini kan lagu sholawat yang bahasanya juga bahasa Arab ya kan, jadi intinya harus kita pahami benar-benar arti dan makna lagu itu supaya kita bisa menjiwai ini tentang apa ya, ini bercerita tentang apa ya, seperti itu. Kakak, ini gimana Kak? Iya, memang kalau untuk salawat memang itu salah satu karena lagunya itu kan bahasanya juga ada bahasa Arab gitu. Jadi memang kita harus benar-benar dalam pelafasannya juga harus benar gitu, karena jangan sampai arti dari lagu tersebut
berubah gitu. Ya, Yang salah kedua, ucapan misalnya. yang kedua ya memang ya kita tahu lah makna dari lagu ini sendiri gitu. Jadi kita pelajari itu, kita renungi juga sehingga akan dapatkan jiwanya ketika kita pas take vokalnya. Iya. Gitu dia. Jadi makanya emang tidak sembarangan seperti lagu-lagu yang lain, karena ini lagu salawat, jadi harus benar-benar kita harus masuk gitu. Kita pahami, harus masuk dalam jiwa kita biar kita benar-benar terbawa gitu. Bagaimana kita kerinduan kita kepada Rasulullah SAW. Oke. Kak, ketika akhirnya ini kan lagu Kamaran ini sendiri kan lagu salawat ya. Ada tingkat kesulitan nggak sih? Tingkat kesulitannya gimana ketika harus bersalawat? Apalagi kan yang tadi bilang Kak Cici nggak gampang gitu ya, harus tahu maknanya, penjiwaannya itu seperti apa Kak? Ya karena mungkin ya sebelumnya kan kita sudah sering melantunkan lagu-lagu yang bernuansakan salawat ya. Jadi kita paling tidak sudah tahu lah ya, ini lagu akan dibawakan seperti apa, terus bagaimana mendalami penjiwaannya. Yang penting lagi itu tadi pengucapannya, jangan sampai salah, takut nanti malah salah arti lagi. Kayaknya momennya pas banget ketika ini bulan Ramadan gitu, dengan punya single religi di bulan ini. Apakah ini juga ada salah satu momen juga nggak sih, mungkin dengan kalian juga kan yang biasanya lagunya dangdut gitu ya, akhirnya dengan bulan ini masuk ke religi. Emang ada suatu visinya seperti apa sih kalian berdua? Mungkin juga sudah dalam tahap perencanaan ya. Jadi di bulan Ramadan ini kita juga masih ingin terus berkarya ya, eksis dengan mengeluarkan lagu-lagu yang bernuansakan religi atau salawat seperti itu. Ketika video klipnya sendiri bisa ceritain nggak Kak? Seperti apa Kak gitu Kak, Video konsepnya klip, sendiri? Iya, sebelum kita buat video klip sih memang kita ada meeting ya gitu loh. Kita meeting dengan sutradaranya gitu, dan dia coba menjelaskan, dan setelah kita melakukan syuting, kita melihat bahwa ya mereka paham semua gitu loh. Terlihat dari scene-scene yang ada itu menjelaskan dari makna dari arti yang di dalam gitu. Ketika misalnya kayak ada cahaya bulan kan, Kamaru itu kan laksana bulan, jadi kayak ada cahayanya, itu menggambarkan visualisasinya ada di situ. Kemudian ada bunga mawar di situ, itu memang artinya pun ada di lagu Kamaran itu, bahwa bunga mawar, ibarat bunga mawar itu kan harum semerbak gitu. Jadi ibaratnya Rasulullah itu memang luar biasa, wanginya itu nggak pernah pudar. Itu dia seperti itu. Jadi memang kita bisa paham dari scene-scene dari gambar yang diambil dari video klip itu. Itu. Pahamnya dan mudah untuk dicerna. Ada juga sedikit kayak di padang pasir gitu ya Kak ya? Iya, betul. Itu yang bulannya itu muncul ya, menerangi alam, menerangi dunia ini. Itulah ibaratnya bagian besar. Oke. Ada tantangan sendiri nggak sih Mbak, dari dangdut terus ke religi ini? Mungkin pembawaannya mungkin ada kesulitan tersendiri atau tantangan tersendiri untuk pindah genre seperti ini? Ya kita harus bisa ini aja memisahkan, ya kan, memisahkan untuk kalau karakter kan kita memang sudah punya masing-masing ya. Cara membawakannya saja, bagaimana kalau kita lagi membawakan lagu yang bernuansakan dangdut atau bernuansakan Melayu ketimbang lagu yang bernuansakan religi atau salawat. Jadi itu nanti muncul dengan sendirinya. Karakter itu, oh begini harusnya, begini penekanannya, oh begini cengkoknya, itu nanti akan keluar dengan sendirinya kalau memang kita sudah terbiasa. Tapi memang kalau untuk salawat kita kerjanya ekstra 2 kali ya kan, karena pertama kita harus melafazkannya dengan benar gitu, dan itu juga bukannya yang sudah biasa, tapi juga harus didengarkan sama orang yang paham dengan bahasa Arab. Jadi kira-kira bener nggak nih kata-katanya gitu. Iya dong, karena kita bukan orang Arab gitu, jadi mau nggak mau kita harus belajar itu. Karena satu kata aja salah itu maknanya juga langsung berbeda jauh itu. Jadi tantangan sih sebenarnya. Ini kan genre ya Pak, tapi kalian sendiri di tahun 2004 ini akan mengeluarkan single single masing-masing selain salawat. Kita masih ada duet lagi ya, single setelah lagu religi ini. Jadi itu masih rahasia sih ya, karena
apa namanya masih dalam proses. Iya, ya. masih dalam proses. Insya Allah lah secepatnya. Dan memang banyak yang nunggu karena ini spesial, penciptanya spesial, ya kan? Dan dibawakannya juga kita Duet, gitu. Kalau kemarin kan mungkin orang tanya, oh iya duetnya lagu religi ya. Ya, sekarang mau lagunya berarti duetnya Nah, lagi. iya, karena ketika ditawarkan, ah, buat kita yang bener gitu, ya kan? Yang bener ini lagu Gak karena menyangka juga sih kalau kita dipercaya untuk Dipercaya. membawakan lagu dari ciptaan beliau. bingung kan beliau, gitu kan? Pokoknya orang yang luar biasa, ya, punya talenta yang luar biasa. Kan lagu religi yang pertama kan sukses nih Kak. Ya, Kamarun ini sendiri mungkin seperti apa nih kalian punya keinginan dan harapan Harapannya. kalian gitu. Insya Allah mudah-mudahan kita sih berdoa dan mohon dukungannya juga dari Betul. semua ya. Karena ini kan lagunya lagu salawat. Jadi sering-sering lah, banyak-banyak lah kita bersalawat supaya kita merasa kita dekat dan apa namanya selalu memuji Rasulullah SAW, ya. Dan intinya dengan adanya salawat yang kita berikan sesuatu spesial yaitu duet dapat menyentuh masyarakat Indonesia. Ini sesuatu yang beda loh gitu kan, sesuatu yang beda dari segi musiknya, dari segi video klipnya, dari segi penyanyinya karena duet ya. Karena dan itu tidak mudah ya menyatukan suara ya, ya dengan karakter yang berbeda tapi bisa sama-sama satu, dan alhamdulillah hasilnya dengan hasilnya bagus. Insya Allah itu bisa diterima dan bisa dinikmati oleh masyarakat Indonesia maupun masyarakat yang ada di dunia, khususnya umat muslim. Kak, kerja bareng kakak adik ini gimana sih, keseruannya itu seperti apa gitu? Mau gitu, ayo kita duet gitu. Padahal kan masing-masing punya kesibukan masing-masing gitu. Terus juga punya single masing-masing juga gitu. Ketika akhirnya keseruannya kalian tuh adik kakak sampai maunya, yuk mau yuk gitu. Kalau duet sih kita udah sering ya sebenarnya kayak kalau event-event Iya. event kita sering duet off air, on air, ya acara-acara TV pun. Cuma lagu religi ya baru-baru aja makanya Masing-masing kita punya nih lagu religi ya. Tapi ya baru yang duet ini. yang sekarang. Nadia Rahma tahun lalu dan Kamarun. Kak, tapi kalau misalkan ngeliat akhirnya duet adik kakak itu kan pasti dengan nama besar kalian berdua gitu ya. Gimana sih keseruannya gitu loh, menutupi satu sama lain dengan yang tadi yang namanya tempo suara pasti berbeda gitu. Itu latihan ya, paling kita latihan dulu sebelum karena kan dikasih terus kita pelajari sama-sama, kita latihan kayaknya cocok kan di sini deh bagian sini Kak Cici, ini bagian Siti di sini gitu. Jadi kita sudah tahu nih kemampuan kita untuk menyanyikan dienakinya di bagian ini, di part ini, di part ini. Jadi alhamdulillah ya Untungnya ini sih ya. kita nggak ada masalah gitu kan. Oh iya oke aja. Nggak ada masalah. Ayo deh, ada yang mau yang mana? Yang ini, yang ini deh. Mbak yang aja deh. Ya udah deh yang itu. Nah, kayak gitu. Jadi kita saling ini aja, sama-sama saling mendukung lah. Kak Siti kan ketika akhirnya mengikuti yang namanya audisi dahulu gitu ya di KDI itu sendiri, sempet gak sih maksudnya berguru juga kan pasti sama kakak gitu kan yang sudah lebih senior. Gimana sih Kak kesan-kesannya, terus juga punya kakak penyanyi Ya senior banyak juga. manfaatnya lah pastinya ya kan gitu, nggak usah nyewa guru lagi kan gitu. Enggak, karena kita di waktu itu di karantina kita kan memang juga dilatih ya, karena memang dididik untuk dilatih. Jadi alhamdulillah ya plusnya itu punya kakak seorang penyanyi dangdut, artinya sering ngedenger kakak nyanyi, akhirnya dia kan kakak nyanyi lagu dangdut, akhirnya jadi terbiasa kan, oh seperti ini lagu dangdut, karena memang awalnya Siti juga bukan dari background dangdut, cuma karena sering ngedenger kakak nyanyi, kemudian juga sering jadi backing vokal gitu. Jadi ya alhamdulillah bukan hal yang sulit gitu, hanya perlu latihan saja gitu ya. Alhamdulillah latihan dan ya untungnya kan kalau memang Siti tuh ya
suara, karakter sudah ada, tinggal dibentuk aja kalau untuk cengkoknya. Tapi kalau untuk berdua nih, tadi bilang menarik kalau untuk cengkok. Lebih ke cengkoknya tuh lebih ke kalian berdua tuh yang lebih menonjol siapa sih, Kak Siti apa Kak Cici? Punya ciri khas masing-masing gitu ya. Kalau aku mungkin lebih ke Melayu, kalau Kak Cici kan ada dangdut aslinya, originalnya, ada dangdut Melayunya, seperti ada kasidahnya karena memang kan backgroundnya juga dari kasidah gitu. Kalau Siti Melayu ada popnya, jadi ya itu punya Penyesuaian karakter yang berbeda. Sekarang ini yang penting kita sekarang penyesuaian lagu, kita mau bawakan lagu apa nih? Lagu dangdut ya kita harus bisa untuk memberikan cengkok dangdut itu sendiri gitu kan. Lagu Melayu beda lagi cengkoknya nih. Lagu gambus atau lagu salawat, nah itu emang sudah basic kita kan. Gitu kan. Alhamdulillahnya kita bisa memilah-milah. Jadi nggak sama harus digabungkan juga enggak. Berarti menjadi tantangan juga untuk Kak Siti untuk bawakan lagu gambus, ada cengkok-cengkok gambus ya? Atau gimana nih? Iya, beda lagi tuh. Ya. Sebenarnya kalau kita sering mendengar atau latihan, itu otomatis kita juga, ya itu dia perlunya latihan ya, biar Penyesuaian kualitas lagu itu bisa terbentuk dengan gitu. sendiri. Iya, apalagi kalau udah punya basic suara yang memang bagus, ya basic suara yang memang sudah ada, tinggal dilatih saja. Gitu. Jadi intinya Siti karena sering ngedenger aja sih Kak Cici nyanyi, ibu nyanyi, ibu kan seneng nyanyi lagu gambus tuh, jadi sering denger. Iya. Kalau secara latihan khusus sih enggak ya. Khusus gitu enggak. Kalau satu sama lain sosok Kak Siti di mata Cici sebaliknya itu seperti apa sih kalian berdua sampai akhirnya di titik kesuksesan ini bareng gitu loh? Kalau Siti itu ya, dia kan adik bungsu ya, paling bungsu ya. Kita ada 6 bersaudara. Dan Siti itu saya lihat dia punya keinginan yang keras untuk bisa maju ya. Jadi dia kayaknya kalau menghadapi tantangan-tantangan itu, wah orangnya nih komit dia. Ya kan, contohnya waktu ikut kontes, ya kan, kontes dangdut kan. Siapa yang tahu dia mau ikut kan, nggak ada yang tahu, keluarga. Iya kan. Tapi dengan semangatnya, dengan keyakinan dia gitu kan, karena ini adalah perjuangan gitu ya, kenapa enggak. Jadi memang dia ini orangnya kerja keras. Kak Siti, Kak Cici, sosok Kak Cici. kalau Kak Cici itu orangnya jarang, kalau misalnya kita ngobrol ya, artinya tuh kalau ngobrol tuh asik, dia selalu mendukung apapun itu keputusan Siti, orangnya selalu mensupport aja ya, mensupport apapun itu, baik itu mungkin menurut dia kurang bagus, cuma ya udah jalanin aja gitu kan, karena kan semua hasilnya akan diterima oleh Siti sendiri itu, dia kakak yang selalu mensupport adiknya apapun itu. Tapi hal yang lain sih sebenarnya jarang. Kalau aku orangnya lebih open. Kalau kakak orangnya lebih pendiam. Iya. Enggak tertutup juga sih. Dia kita juga saling curhat. Dia introvert ya. Kalau aku ekstrovert. Biasanya apa sih adik kakak zamannya masa-masa kalian dahulu tuh gimana sih Kak? Kalau dahulu sih aku masih kecil. Jadi zamannya dia itu karena kan umurnya agak lumayan jauh ya. Berapa sih Kak? Perbandingannya tuh 9 tahun. Tua dia kan. Jadi 9 tahun. Jadi nggak ngikutin kakak gitu, nggak selalu follow gitu, karena kita beda jauh gitu. Jadi zamannya itu bukan zamannya Siti gitu. Dia masih udah zaman 45. Tapi ngomong-ngomong kan ini kan akhirnya karirnya bareng gitu. Sempat ada kayak kisru berantem zaman dulu kayak gitu nggak sih Nggak Kak? ada sama sekali. Bisa perebutan lagu ya. Bukan baju, Oh iya tuh. Gimana tuh Kak? bukan perebutan baju, justru kita saling mendukung gitu loh, saling mendukung. Kira-kira misalnya ada baju yang belum dipakai, jadi kalau dia mau tampil, ada yang ke atas kamar Siti, ada yang ke bawah kamarnya dia. Baju yang ini dipakai kapan nih? ini waktunya gimana? Jadi kita suka pinjam-pinjaman baju. Tapi memang tadi pinjam-pinjaman baju
pernah gitu baju yang belum dipakai buat ini, terus kalau udah dipakai nggak mau lagi gitu Kak? Enggak, tetap aja dipakai. Yang penting kan acaranya berbeda. Ngirit ya Kak? Nggak apa-apa, emang kenapa ya kan? Heeh. Tapi kebanyakan baju Siti ya yang belum dipakai dulu sama kakaknya. Karena kan gini, aku memang sengaja belinya tuh dari Turki. Ya. Jadi aku suka stok baju dari Turki ya kan. Aku beli nanti buat acara gitu. Ternyata dipakai semua sama dia. Gitu. Aku bilang, Kak Siti, tapi kalau ketika di Turki banyak gak sih orang yang juga apa namanya untuk manggil buat nyanyi show di panggung sana gitu? ada ya waktu kemarin tuh ada ya Ini untuk tahun tahun baru baru di gitu. sana. Tahun Diundang baru nyanyi diundang dia. nyanyi di Gitu ya. Selat Bosporus itu. Kemudian juga kadang juga di apa namanya ada acara di KJRI gitu kan, biasalah gitu. Tapi lebih banyak kita banyakkan ngumpul sama ya sama mereka yang tinggal di sana, orang Indonesia gitu. Jadi lebih enjoy sih. Dan sampai sekarang juga begitu, setiap ke Turki pasti yang dicari tuh apa? Baju. Ya. Biasanya kalau udah beli ke Turki, beli baju dibawa ke Jakarta, itu biasanya paling banyak berapa sih beli baju Kak? Bisa 7. Bener, bisa 7. Bener ya. Terus ada titipan gak dari Ada, Kak Cici? kadang-kadang titipan ya. Aku beliin suka pusing gitu. nyari titipan nih, Nyari titipan Kak titipan, Cici. terus aku fotoin, ini mau nggak nih yang kayak gini gitu kan. Pertama kadang-kadang segini, nggak usah lah deh, nggak usah. Pas sudah sampai kan, iya ya bagus, kayaknya aku pakai besok ya gini gitu kan. Ya udah deh, pakai aja. Jadi memang kita memang tipenya Iya. untuk baju lebih suka dari sana. Ya, Kalau untuk karena sepatu, pas. bisa. Kalau sepatu nggak bisa Jauh minjem beda. kita. Jauh beda. Iya, karena dia nggak normal. Aja. Mentang-mentang kakinya Kakinya kecil banget 35. Coba nggak normal kan? Tapi kalau untuk selera fashion sama nggak sih sebenarnya Kak Siti sama Agak beda. ini ketomboy. Aku Agak biasanya cuek sih. Aku Kalau aku lebih ke feminin. iya dia feminin sih. Kalau aku enggak. Kalau aku tergantung mood aja gitu kan. Kalau memang pengennya pakai ini ya udah gitu. Kalau untuk favorit warna sendiri masing-masing beda apa sama Kak? Ya kalau karena sekarang badan agak berubah jadi senangnya warna hitam. Tergantung dari eventnya lah. Iya. Itu aja. Tadi momen lucu sepatu, tapi tetap walaupun ukuran beda, tapi tetap harus model sama gitu ya? Enggak juga sih. Oh enggak. Kalau kita tuh, aku tuh kalau milih sepatu tuh yang nyaman, mau itu mahal maupun itu murah. Kalau Ya, misalnya yang mahal penting percuma, jadi aku beli kalau memang murah itu sepatu enak dipakai itu akan dibeli gitu loh. Buat apa? Mahal, wasting money ya kan. Jadi lebih baik lebih baik yang murah tapi nyaman gitu. Tapi nggak tergila dengan branded ya Kak ya? Oh enggak, kita enggak. Kalau aku ya, Ya. coba tanya dia. Kak Cici gimana? Biasanya kan namanya artis senior gitu, apalagi udah nama besar gitu. Itu suatu kebutuhan nggak sih Kak? Enggak juga sih itu. Ya. Menyesuaikan aja. Menyesuaikan aja. Saya kira sekarang ya. Terus apalagi? Ada lagi nggak? Ada kakak? Ada ya. Tapi kalau pas lagi nitip gitu, pas udah sampai nih, tetap mau pakai punya ini nggak? Pas lihat, cakapan ini ternyata begitu nggak sih? Enggak ya, karena kan sudah difoto gitu kan, sudah difoto mau dipilih mau yang ini apa yang ini gitu. Terus nanti baru kalau mau yang ini ya, karena memang kita tesnya juga memang cocok ya dari Turki itu keren-keren banget bajunya. Makanya kalau beli nggak tanggung-tanggung beli 7 gitu. Jadi capek kan ke sana gitu, cuma mau beli baju doang ya mendingan sekali. Terutama Ya. baju-baju untuk ini ya, apa? Show ya? Show ya. Gaun-gaun. Nah, Kak Cici kan mungkin lebih dulu ya untuk show gitu ya. Nah, baju-baju yang dulu itu diturunin nggak sih ke Kak Siti gitu? Ada nggak baju-baju yang mungkin Nggak di- cukup. Oh, nggak cukup ya? Nggak cukup gitu. Jadi ya udahlah aku ini aja. Kadang-kadang ya aku gedein. Punya kenangan manis gak sih Kak Cici ketika memang kan show-nya Kak Cici dulu zaman dulu kan mungkin orang siapa sih nggak kenal Kak Cici gitu ya dengan show penyanyi dangdut terkenal gitu. Itu baju-bajunya itu seperti apa sih? Apakah itu juga menjadi suatu yang dimuseumkan atau punya kenangan terus diceritain Nggak ke sih, ya, Siti? kadang-kadang kalau baju itu bisa bermanfaat buat orang lain ya kan, ya aku suka berikan gitu kan, pakai deh, jadi nggak usah ada numpuk-numpuk, nggak bermanfaat seperti itu. Jadi ya sudah, jadi yang lama-lama apalagi kan kalau
sudah berubah begini kan, udah makin besar ya agak badan ya nggak muat, ya udah kasih siapa penyanyi pemula yang badannya masih kecil-kecil. Nah, itu Siti sendiri mungkin ada koleksi tersendiri nggak sih? Enggak sih, kalau aku sih karena memang kita banyak keluarga ya, jadi kadang-kadang baju-baju Siti yang memang sudah kekecilan ya dikasih ke sepupu gitu loh, keluarga lah yang sedekatnya di situ, jadi bisa bermanfaat ya buat orang. Gitu. Nggak mungkin ke anak saya masih kecil gitu. cuma kalau sepatu susah nggak sih Mbak? Oh gitu ya? Cari nomornya kecil soalnya. Heeh. Ponakan saya aja sepatunya lebih besar daripada saya nomornya. Tapi kan biasanya kalau di bulan-bulan Ramadan gini ada juga tuh rekan-rekan artis yang buka garage sale. Pre-love. Pre-love. Belum sempat. Belum sempat Adik kakak itu. itu waktu dulu. Iya, Dia lagi waktunya ini dulu, sekarang sibuk dengan fokus Komarun. ibadah dan promosi lagu Komarun gitu. Ya mungkin nanti next deh dipersiapkan. Kak, akhirnya apa sih yang harapan kalian, keberkahan kalian di Ramadan ini bisa tetap eksis, bisa tetap kompak, terus juga ngeluarin single terbaru ini sendiri gitu. Jarang loh. Iya, alhamdulillah ya, Allah masih memberikan kesehatan ya sehingga kita bisa berkarya, bisa eksis di bulan Ramadan ini. Apalagi sekarang ini duet ya, jadi lebih tambah semangat lagi. Ada sesuatu yang sama-sama saling apa ya, kita nih saling menyemangati ya. Jadi kayak oh ya acaranya berdua, oke lah yuk ya, seperti itu kan. Diundang acaranya enggak berdua kok, oh semangat. Jadi ada sesuatu yang buat diri kita itu apa ya, enjoy gitu, asik. Dan nggak hanya di bulan Ramadan aja gitu. Kita akan terus maksudnya melakukan sesuatu yang positif ya, gitu apapun itu. Ya karena memang momennya adik kita ada lagu Komarun, ya momennya Ramadan. Insya Allah nextnya untuk single berikutnya tunggu aja. Ini single yang berikutnya dangdut berdua atau tetap yang religi juga? Enggak, ini Dan buat religi. normal, iya. Normal. Normal. Tapi berdua ya? Religi di Ramadan aja kita insya Allah ya. Insya Allah, iya. Nah, maknai Ramadan tahun ini sendiri seperti apa sih ini kan? Ramadan kali ini itu tadi alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan sama Allah, panjang umur, terus kita berkumpul sama Masih bisa keluarga berkumpul ya, sama orang tua, terus ya. bisa apa namanya ya memberikan yang bisa bermanfaat buat orang ya. Kemudian juga ya ini salah satunya kita bisa apa namanya mengeluarkan single salawat ya. Komarun ini kan luar Salah biasa. satu ibadah juga ya, ya buat mengingat Rasulullah dengan mendengarkan lagu Komarun ini. lebih cinta kita kepada Rasulullah. Saya seringlah berselawat. Kak, sedikit tentang mungkin apa Lebaran sendiri seperti apa nih, ceritain sedikit mungkin kakak beradik ini Ada tradisi apa? tradisi Lebaran nanti seperti apa, Kak Cici Lebaran di Turki atau di sini? Kayaknya kita udah lebaran di sini deh. Iya, lebarannya di sini lebih seru ya. Lebih seru karena memang lebih rame, budayanya kan berbeda ya. Kalau di sini tuh aduh malam takbiran aja kan Seru ya. sampai Gathering. pagi kan gitu ya. Di sana kan nggak ada ketupat, Ada ya khas-khas kan? makanan khusus ya Iya. yang dibuat itu kayak ketupat, ada rendang, ada opor, macam-macam lah Iya. pokoknya. Itu udah menjadi tradisi. Kita kangen sama momen-momen seperti itu. Ada memang ketika memang dulu pertama kali ke Turki gitu ada perasaan hilang ya dalam arti untuk mari makanan apa bisa bertahan itu gimana itu dengan rasa itu? Bikin sendiri, tapi kan nggak sama bikinan orang tua ya kan, gitu. Coba bikin sendiri, di sana ketupat nggak ada, gitu. Apalagi Apa bungkusnya, apalagi kan? daun pisang ya kan, gitu kan yang ada. Ini pakai apa dong bungkusnya? Pakai ini, bikin lontong pakai Plastik. plastik, ya kan, mau nggak mau gitu maksain, karena ya gimana. Mas Keluk jangan ketawa deh. Itu udah nggak ada ininya sekali, menariknya gitu kan. Tetap aja kalau di sana menarik sih, tapi kan karena emang susah gitu dapetnya gitu kan, itu barang berharga kan pada saat itu. Jadi pas kita tahu aduh kayaknya kok ini momennya di sini kayaknya nggak asik ya, enakan di Jakarta ya, akhirnya kita di sinilah. Selain makanan apa sih yang membedakan Ramadan tahun ini? Selain makanan, Untuk Lebaran. kan kita jarang ya, biasanya kan kita punya kesibukan masing-masing. Nah kalau Ramadan ini buka sama-sama, sahur sama-sama, jadi kan itu kita jadinya
bisa saling sharing ya, apapun itu ada mau ngobrolin apa, kejadian apa, mau diskusi tentang apa tuh pasti kalau nggak buka bersama atau di sahur. Ya, gitu. Jarak waktunya sendiri gimana sih Kak? Mungkin ada perbedaan ya. Iya. Gimana mungkin? Kalau yang dulu-dulu kan memang masuknya ke musim panas ya, itu bisa 12 jam. Apa namanya tuh, bisa misalnya subuhnya itu bisa jam 4 subuh, jam 4, jam 3 sahur, itu bukanya jam 9 malam. Lebih lama Iya, jaraknya. lama di sana. Jadi harus kuat-kuat fisiknya, kuat fisik. Ketika punya pengalaman pertama nih Kak Siti, namanya Kak Siti kan di luar negeri gitu ya. Ketika pertama kali pengalaman itu bisa cerita nggak sih Kak, suka dukanya dengan lama tadi buka puasa 12 jam, kita sahur jam 4, jam 3, baru nanti besok malamnya ya berarti ya. Itu tantangan sendiri ya, itu merupakan tantangan, tapi sempat kaget juga gitu. Kaget secara ini juga, apa perut juga kan kaget gitu. Karena apa karena Kayaknya batal mulu nih. salat Isya enggak. Salat Isya itu mulainya jam setengah 11 malam. Itu selesai jam 12 ya kan. Jam 12 kita udah pulang dari masjid kan, jam 1. Ya udah nggak tidur lagi, mau ngapain, karena jam 3, jam 4 udah imsak. Jadi jam 4 imsak, jam 3 kita makan sahur. Jadi puasanya lebih lama jangka waktunya. Lama banget. Nah ketika lebaran di sana pasti pernah ya Kak pengalaman lebaran di sana itu gitu. Gimana ketika lebaran di sana sendiri, hiruk pikuknya pasti beda ya. Sangat beda sekali, budayanya juga kan beda ya. Cuma perbedaannya kalau di sini kan anak-anaknya dapat THR ya, duit. Kalau di sana permen gitu, atau coklat. Masjid kan rame ya, takbiran kan. Nah di sana nggak ada. Nggak ada gitu. Nggak ada juga takbiran di masjid Nggak atau ada apa gitu. takbiran, nggak ada. Ngabuburit juga di sana nggak ada. Ngabuburit paling orang kalau ngebangunin sahur tuh pakai gendang gede tuh, ada di sana. Cuma sendiri aja gitu. Di sana ya suaranya kan lumayan kenceng ya orang-orangnya ya gitu. Ya tapi di sana kan pasti ada KBRI-nya gitu. Ada nggak sih maksudnya open house ketika lebaran? Iya, ada. Terus Kumpul sering kan. diundang gitu. Kita sama-sama lah acara hiburan di sana. Sering lah, setiap tahun memang begitu. Tradisi makanan di Turki itu apa sih Kak kalau lebaran? Saya kue juga ya. Iya, nggak ada yang, maksudnya kita makan sama gitu, sama. Paling tradisi kadang-kadang kalau hari apa ya, apa namanya, apa sih, kue spesial gitu tuh ada gitu. Cuma bukan di hari Idul Fitri, itu ada hari apa syuro apalah, saya lupa gitu. Jadi memang nggak spesial yang kayak di Indonesia untuk Idul Fitrinya. Nah biasanya kan Kak Siti pasti Kak Cici kan di Jakarta nih, pasti kan tuh video callan gitu ya kalau pas lebaran gitu, itu bikin iri. Dia nangis. Ya karena kan apa ya, orang tua ya kan, ada orang tua Jauh dari semuanya. keluarga ya dia nangis. Kita aja sungkem aja nangis kan, apalagi jauh dari keluarga gitu. Iya. Jadi ya buat Tapi Siti, alhamdulillah sekarang Siti udah di Indonesia Jadi ya buat- kan. jadi buat Siti Kumpul sekarang semua. ya kita bisa lihat perbedaannya. Berat nggak sih Kak meninggalkan Turki. Turki itu akhirnya balik lagi ke kampung halaman? Enggak lah, karena buat Siti kita sudah biasa bolak-balik gitu. Karena kan sering bolak-balik, tiap tahun juga bisa 2 kali, tiap tahun sampai sekarang pun gitu, bolak-balik aja. Jadi nggak ada yang sesuatu yang berbeda. Kak Cici kalau di lebaran di rumah sendiri tradisinya makanannya apa Kak? Itu tadi ada ketupat, ada namanya buras, ada opor Makanan ayam, gitu ya, ada Makassar sayur. ya? Iya. Buras itu yang dibungkus pakai daun, ya. Diikat itu Beda ya? sama ketupat ya, ada rasanya gurih-gurih gitu kan. Nah itu dimakan bisa campur rendang atau opor ayam. Ya umumnya kayak begitu ya. Rata-rata biasanya sambal goreng kentang. Paling nanti ada tambahan-tambahannya kue-kue ya. Kue-kue kering atau kue-kue basah. Jadi terjun sendiri nggak sih Kak untuk masak sendiri atau pesen biasanya kan karena nggak mau repot nih gitu? Biasanya sih kita ini ya dia suka bikinan ibu ya. Papa sih bikinan ibu. Jadi rumahan banget gitu. Yang penting asal nggak repot ya, ibu sih bisa bikin. Cuman kalau sekarang mungkin agak repot ya. Kita ada beberapa lah yang pesan, ada beberapa yang bikin gitu aja. Berarti lebaran ini kumpul semua ya Kak, dengan Kak Siti Iya, udah di sini gitu ya? Dari kemarin juga, tahun kemarin kan yang ngeluarin Nabi Ar-Rahmat tuh yang salat memang lebarannya di sini sudah. Iya. Berarti tahun kedua di Ini Indonesia. tahun kedua. Enggak, ketiga untuk- sih ya.
apa namanya single ya kita. Tahun kedua untuk single religinya. Untuk lebarannya sendiri di Indonesia ini yang keberapa? Ya, kita aku Jadi sering sih kalau lebaran di sini. Berapa tahun terakhir ini ya di sini. Memang seneng di sini juga gitu dari awal juga karena sudah tahu di sana waktunya panjang ya kan saya nyerah saya nggak bisa di sini puasa terlalu panjang, lebih baik di Indonesia aja waktunya singkat gitu. Iyalah, jam 9 malam baru buka puasa kan. Sementara sih jam 6 ya, jam 6 lewat lah dikit. Tapi sekarang udah mulai turun lah ya karena kan semakin maju kan puasanya. Jadi sekarang 7:30 ya. Kalau makanan Turki sendiri tuh yang memang khas di situ apa sih Kak? Ya kalau makanan ya, kalau makanan sih kebab ya, Siti suka doner, suka kalau manisnya tuh kunefe, banyak yang bagus, yang enak-enak lah gitu. Sering tukar makanan juga nggak sih sama tetangga di sana? Jarang sih, cuma memang Siti kadang-kadang suka bikin kue nastar ya. Di sana kue nastar kemudian dibagi ke tetangga gitu, cobain. Atau Siti bawa rengginang loh. Iya, Siti bawa rengginang dari sana. Iya, jadi ya kita kasih aja. Ternyata di sana mereka suka rengginang gitu. Wah, ini apa nih? Rice gitu kan. Kok bisa sih nasi kayak begini gitu? Ya cobain ya, mereka suka. Mereka juga nggak ada tradisi namanya kan, kalau di sini ada namanya THR, baju baru, makanan gitu ya Kak. Mungkin ada kali ya kalau di sebelah Asia karena Asia, kita ya. tinggal di Eropa ya kan, semuanya juga serba modern di sana, serba apartemen kan tinggalnya, jadi kayaknya yang kayak seperti itu sudah enggak gitu. Mam, apa karena sekarang tahun ini 2023 ini mau menetap 2024 ini benar-benar memutuskan untuk pindah ke Jakarta lagi atau Enggak, bolak-balik? memang kan dari tahun kemarin memang Elif udah tinggal di sini karena dia mau sekolah di Indonesia. Ya, dia lebih memilih sekolah di Indonesia. Gitu. Berarti untuk keluarga negaraan sendiri gimana nih? Saya alhamdulillah masih Indonesia. Itu anak. Kan masih kecil, jadi bisa dua keluarga memilih. negara. Jadi Jadi kalau masih sudah dewasa bisa. baru dia bisa memilih mau yang mana. Kesulitan bahasanya gimana Kak? Tetap masih Enggak sih, karena kan sudah 2 tahun ya dia di sini, jadi istilahnya adaptasinya juga udah mulai bisa gitu. Nah kalau untuk Kak Cici nih gimana? Apa kan juga salah satu doa juga ngasih untuk dapat jodoh? Ujung-ujungnya ya. Selalu berdoa. Momen-momen Ramadan ini. Iya kan? Jadi berdoa itu bukan hanya minta untuk jodoh aja. Berdoa itu untuk kesemuaan, ya kan? Ya. Jadi kalau itu memang tetap berdoa, kita memohon kepada Allah. Cuman ya kita harus ikhlas dan sabar aja, gitu loh. Kehendak Allah yang seperti apa jalan hidupnya, ya kita jalanin aja. Yang penting kitanya tidak menjadi beban, gitu kan? Itu aja. Selain fashion, makanan juga, apakah maaf nih sharing-sharing juga terkait dengan pemilihan jodoh juga sharing-sharing nggak sih? Sharing nggak kayak ini deh. Iya nih cocoknya gini. Tadi biasanya nyeledekin kakaknya nggak sih? Kenapa? Ya kalau ada yang suka, ya kan aku bilang Biasanya orangnya selalu asik. mendukung aja kan, mensupport aja gitu. Memang suka, ada yang disukai ya silakan gitu kan. Karena kan pasti Kak Cici yang lebih tahu daripada Siti, hanya mendukung saja. Gitu. Cici kriterianya apa sih Kak Cici sekarang ini? Apanya? Apa memang tadi jodoh ya udah Allah kasih yang terbaik itu gimana? Ada kriteria khusus. Kriteria Apa khusus. Ya pastilah semua wanita mengidamkan seorang pendamping hidup yang bisa memberikan kebahagiaan ya kan, kemudian juga bertanggung jawab, sayang sama saya dan keluarga, itulah seiman dan bisa menjadi imam